Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Segala puji dan syukur teruslah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan selalu memperbanyak bacaan alhamdulillahirabbil alamin atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, keimanan, keislaman kita, kesehatan, kesempatan dan hikmat hidayah, sehingga kita masih terus diberinya kekuatan untuk melaksanakan kegiatan ibadah dalam rangka mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriring salam terus tercurah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jemaah maghrib yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam hari ini kajian ilmu kita akan disampaikan oleh Al-Ustaz Ahmad Silaturahim, dan alhamdulillah beliau telah berada di tengah kita bersama. Sebelumnya mari kita buka kajian ilmu kita ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustaz kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Tes. Pak Salman, kamu ini barang mana? Belum ya? Bermainkan bola. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnati ila yaumiddin wa sallaman tasliman katsira, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah nikmat yang tiada terhingga. Nikmat Allah Subhanahu wa taala tidak pernah terputus walaupun hanya sekejap mata. Di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, nikmat keamanan. Dan ini nikmat keamanan itu sangat berpengaruh terhadap ibadah kita. Cobalah kita perhatikan saudara kita di Palestina, bagaimana mereka keadaan sekarang. Mereka senantiasa berada di dalam kekhawatiran. Jangankan untuk beribadah ke masjid, terutama di jalur Gaza, itu mereka berusaha untuk bagaimana mereka tidak mendapatkan serangan dari Zionis. Jangan sampai sikap kita terhadap saudara kita, karena sebagian kita mendapatkan berita menganggap cuek terhadap saudara kita di Palestina. Itu bukan urusan kita. Alhamdulillah kita di Indonesia aman, dan itu bukan urusan kita. Jangan sampai kita seperti itu. Mereka adalah saudara kita seiman.
saudara kita seiman. Apa yang mereka rasakan, seharusnya kita juga merasakan kedukaan, kesedihan yang mereka alami. Minimal kita doakan mereka agar mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan kita yakin Allah pasti menolong. Namun bagi kita, hendaklah ada keinginan kita untuk bisa berkunjung ke Masjidil Aqsa, karena 3 masjid ini itu adalah masjid kaum muslimin. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Kemudian salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Dakwah yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di kesempatan yang berbahagia ini kita melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Bahjatul Qulubil Abrar, Mutiara Hikmah Penyejuk Hati, yang disusun oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimallahu taala. Di kesempatan yang berbahagia ini kita memasuki hadis yang kelima di dalam kitab ini. Untuk itu mari kita dengarkan dengan seksama hadis yang terdapat pada kitab ini, hadis yang kelima. An Sufyan bin Abdillah Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu. Hadis ini berasal dari sahabat yang mulia Sufyan bin Abdillah Ats-Tsaqafi, semoga Allah meridhoinya. Qal, beliau berkata, qultu, aku pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qul li fil Islam qaulan, beritahukanlah, tunjukkanlah kepadaku di dalam Islam suatu perkataan, la yas'alu anhu ahadan ba'dak, yang mana perkataan itu tidak akan aku tanyakan kepada selain engkau ya Rasulullah. Qal, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab bersabda, qul, katakanlah, amantu billahi tsumma istaqim, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita menjelaskan hadis ini, terlebih dahulu kita mengetahui bahwasanya hadis ini menjelaskan 2 pokok yang sangat penting dalam agama kita. Pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, perintah untuk istiqomah. Adapun beriman kepada Allah Subhanahu wa taala telah kita jelaskan, alhamdulillah telah kita singgung di pelajaran kita sebelumnya. Di hadis yang keempat dan hadis yang sebelumnya juga kita singgung tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun istiqomah yang menjadi pembahasan pokok kita di kesempatan yang berbahagia ini, maka kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan istiqomah. Kita mengambil definisi dari salah seorang ulama kita, bahwasanya istiqomah yaitu meniti jalan yang lurus. Meniti jalan yang lurus, yakni agama yang lurus. Agama yang lurus dan tidak berbelok ke kanan dan ke kiri, dan keadaan hatinya, anggota badannya
total penuh tunduk, baik itu lahir dan batinnya, baik itu terhadap perintah dengan mengamalkannya dan menjauhi larangan. Wasiat ini mencakup seluruh agama. Ini definisi yang dijelaskan oleh Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Jadi yang perlu kita garis bawahi bahwa istiqomah adalah tetap berada di jalan yang lurus. Kemudian hadis ini bersumber dari sahabat yang mulia Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi. Beliau kunyahnya adalah Abu Amr. Ada yang mengatakan Abu Amrah. Sufyan bin Abdullah bin Rabi'ah bin Al-Harith Ats-Tsaqafi, berasal dari daerah Taif. Taif, bagi bapak-bapak ibu-ibu yang mudah-mudahan nanti berulang lagi berkunjung, baik itu haji atau umrah, sebagian travel menawarkan ada plus Taifnya. Sebagian travel itu lebih kurang sekitar 2 jam jaraknya, kalau kita perjalanan dengan bus lebih kurang 80 km dari Makkah. Biasanya berangkat pagi, pada asar itu sampai kembali ke hotel. Destinasinya biasanya mengunjungi Masjid Ibnu Abbas di Taif, biasanya itu. Kemudian pabrik parfum. Kemudian kalau ada kesempatan main-main untuk healing sedikit, itu ada kereta gantung dari atas bukit ke bawah, tapi tambah bayar, di luar tanggung jawab travel, bayar sendiri. Pergi ke pasar buah yang di seberang jalan, itu panorama bagaimana di dalam ketinggian, cuman batu-batuan semuanya, tidak seperti kita di Sumatera Barat, itu hijau, indah pemandangannya. Tapi kalau di Taif, batu-batuan. Paling ada yang hijau-hijau sedikit-sedikit. Dan daerahnya subur, dingin. Di situ subur, dingin, dan ada perkebunan juga di situ. Itu sedikit Taif. Sebelum ibu kota kerajaan Saudi Arabia dipindahkan ke Riyadh, itu awalnya di situ ibu kotanya, Taif. Taif itu pertama menjadi ibu kota Arab Saudi. Baru setelah itu dipindahkan ke Riyadh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun di masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi ini menjabat gubernur di daerah asalnya di Taif. Itu sedikit biografi beliau. Dan hadis yang kita pelajari di malam ini merupakan satu-satunya hadis yang bersumber dari beliau yang terdapat dalam kitab Kutubus Sittah. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau mendengar Kutubus Sittah, maka harus kita hadirkan bahwa Kutubus Sittah, kitab yang 6 itu Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan At-Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah, dan Abu Daud. An-Nasai sudah tadi ya. Itu 6. Kutubus Sittah, 6 kitab hadis yang menjadi maraja', referensi dari agama kita, yang mengumpulkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu minimal. Sementara ada Kutubut Tis'ah dan yang lain-lainnya, itu sangat banyak yang dikumpulkan oleh para ulama kita. Jadi pelajaran, di antara pelajaran yang bisa kita petik dari hadis yang agung ini dari Nabi SAW, beliau bertanya, "Qultu ya Rasulullah," wahai Rasulullah. Jadi bertanya sebagaimana hadis sebelumnya yang mana sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah." Ya Rasulullah,
tunjukkanlah kepadaku suatu amalan, jika aku mengamalkannya maka aku masuk surga. Itu pelajaran kita di hadis yang keempat di pelajaran di 2 pekan yang lalu. Itu pelajarannya bahwa Nabi SAW menunjukkan sifat-sifat penduduk surga, sifat-sifat penduduk surga. Begitu juga dengan sahabat ini. Beliau bertanya suatu pertanyaan yang apabila pertanyaan itu didapatkan jawabannya, maka dia tidak bertanya lagi ke selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun pelajaran yang lainnya, bagaimana indahnya kehidupan sahabat. Apabila mereka menemukan suatu masalah, mereka bertanya langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan memang mereka ada perbedaan pendapat, tetapi itu tidak banyak. Tidak seperti di zaman kita ini. Bagaimana kaum muslimin banyak sekali, ini menurut ini menurut ini menurut pengajian ini menurut organisasi ormas Islam ini. Banyak kita jumpakan perselisihan perbedaan pendapat. Namun itu sunatullah, sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala, ujian bagi kita agar kita semangat dalam belajar, mempelajari agama Allah sehingga kita terjauh dari kondisi-kondisi yang terjadi di saat ini. Dan kita pun diperintahkan untuk bertanya, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlinya, ahli ilmu, jika kamu tidak mengetahuinya. Jadi salah satu di antara mendapatkan pelajaran agama ini, kalaulah kita tidak membaca, mendengar, juga salah satu di antaranya yaitu dengan bertanya. Karena obat dari ketidaktahuan itu salah satunya yaitu bertanya kepada ahli ilmu, ustadz, atau di Jawa kiai. Di kampung halaman kita di Sumatera Barat ada yang dikatakan tuangku, yang ahli-ahli agama, mereka mengetahui tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama yang bisa kita ambil faedah dari hadis ini, bagaimana para sahabat langsung menanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keindahan kehidupan mereka yang sempat bersua, sempat mereka bersama-sama baik di dalam suka, duka, dalam jihad, di dalam hijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pelajaran yang bisa, faedah yang kita bisa ambil dari hadis ini, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini tidak menjelaskan panjang sebagaimana ceramah kita ini. Ceramah kita dari ba'da maghrib menjelang azan isya. Nabi sallallahu alaihi wasallam cuman menjawab amantu billah tsumma istaqim. Karena itu mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi perkataan Nabi, sabda Nabi, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dikenal dengan jami'ul kalim, yaitu perkataan yang ringkas, padat, mudah dipahami. Sebagaimana Al-Qur'an, kalau kita baca terjemahannya, lihat Al-Qur'an, baca terjemahan, itu mudah kita memahami. Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu esa, kan mudah. Allahus somad, lihat terjemahannya kalau kita tidak bisa bahasa Arab, itu mudah. Karena sebagian besar ayat Al-Qur'an itu di dalam mempelajarinya itu sebagian besarnya mudah dipahami. Muhkamat, memang ada di antaranya yang mutasyabihat, yang hanya diketahui oleh orang ahli ilmu, ulama tafsir yang rasikh ilmunya, yang kokoh ilmunya. Adapun sebagian besar ayat Al-Qur'anul Karim itu mudah dipahami, mudah dipelajari. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin yang pertama yang bisa kita petik dari hadis ini, amantu billah, yaitu beriman kepada Allah. Inilah pokok dasar dari segala urusan di dalam perkara agama kita. Ini pokok
asas yang tidak boleh ditinggalkan, dan apabila ini lemah maka yang lainnya juga menyertai. Beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang mencipta, yang maha menciptakan, yang menghidupkan, yang mematikan, yang telah memberikan rezeki, yang telah menerbitkan matahari dan menenggelamkannya, yang bersilihnya hari demi hari, seluruhnya Allah yang mengaturnya. Maka itu wajib kita yakini. Setelah itu kita juga wajib meyakini bahwasanya Allah Rabbul Alamin yang mengatur alam semesta, maka dialah zat yang maha esa yang wajib kita menyembahnya, beribadah kepadanya tanpa mengikut sertakan yang lain. Tujuan ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata saja. Jangan diikut sertakan yang lain, jangan diikut sertakan pujian manusia, jangan diikut sertakan sum'ah, yaitu didengar amalan kita oleh orang lain. Lihatlah bapak itu, lihatlah ibu itu, lihatlah si fulan, si fulana, dia rajin, dia alim. Bukan itu, tapi hanya mengharap ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak, ketika ditegakkan hisab, ketika dikoreksi, diberikan laporan catatan amal kebaikan dan keburukan kita. Semuanya tercatat, semuanya, mulai dari kita balik sampai kita wafat, semuanya tidak ada satupun yang tertinggal, dan itu wajib kita yakini. Itu yang pertama, yang paling pokok. Jadi mengenai tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu apabila telah kokoh, maka rukun iman yang limanya itu akan menyertai. Kita akan mudah beriman kepada malaikatnya, akan mudah beriman kepada kitabnya, kepada rasulnya, dan hari akhir, dan terhadap takdir baik dan buruk. Itu akan mudah kita apabila telah kokoh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat yang mulia ini, kepada Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya di penggalan yang kedua, amantu billah tsumma istaqim, kemudian istiqomahlah, kata Nabi SAW. Ini merupakan perintah berupa fil amr, perintah, dan ini kita jumpai di dalam Al-Quranul Karim beberapa ayat yang memerintahkan kita agar istiqomah. Dan ayat-ayat ini dijelaskan oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Ayat dalam surah Hud ini dan surat-surat tentang hari kiamat, Al-Waqi'ah, Al-Infitar, Al-Insyiqaq, itu dikatakan oleh Nabi SAW apabila Nabi membaca ayat-ayat tersebut, surat-surat tersebut, maka bertambah uban Nabi SAW, karena berisikan tentang bagaimana keadaan di hari akhirat kelak. Seperti di ayat ini dalam surah Hud ayat 114, bukan 114, 112, fastaqim kama umirta, maka istiqomahlah kamu sebagaimana diperintahkan kepadamu. Kita mendengar barusan ayat ini mungkin biasa, istiqomah sebagaimana diperintahkan kepadamu. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menghayati, mendalami bahwasanya ini adalah perintah agar tetap senantiasa berada dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar senantiasa berada di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi seluruh perkara-perkara yang dilarang dalam agama kita. Kalau tidak disebutkan apa maksud ayat ini, maka kita biasa saja, biasa. Sebagaimana imam membaca, biasa saja. Tapi kalau kita mendalami, menghayati, seperti di rakaat pertama tadi, Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, imam membaca itu, maka terbayang bagi kita tentang hari kiamat, dahsyatnya hari kiamat, yang mana manusia seperti aneh-aneh, dan gunung-gunung
itu bertebaran seperti kapas. Gunung yang kokoh, kalau kita pergi ke Sumatera Barat, ada Gunung Merapi dan banyak gunung yang lainnya, Gunung Singgalang, itu kokoh, tetapi di hari kiamat berterbangan seperti kapas. Dahsyatnya peristiwa tersebut. Kemudian di ayat yang lain, perintah untuk istiqamah, yaitu dalam surah Fussilat ayat 30, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia istiqamah, balasan bagi hamba, bagi kita yang mengatakan beriman kepada Allah kemudian istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka turunlah malaikat. Turun malaikat, alla takhafu wa la tahzanu, agar kita tidak takut dan tidak sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan memberi kabar gembira tentang sorga yang telah dijanjikan kepadamu. Jadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir ayatnya, sampai sakaratul maut, maka diberi kabar gembira, tidak ada rasa khawatir, tidak ada kesedihan. Ketika sakaratul maut telah diberi kabar gembira. Ketika di barzakh itu sudah mendapat keamanan. Ketika dibangkitkan di padang mahsyar itu sudah mendapat naungan. Karena di hari kiamat di mahsyar tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Ada manusia yang keringatnya ketika itu sampai mata kakinya, ada sampai betis lututnya dan bahkan tenggelam dengan keringatnya. Saking dahsyatnya ketika itu manusia dibangkitkan yang matahari jaraknya 1 mil. 1 mil. Sedangkan berjuta-juta jaraknya ini kilometer, itu kita masih kepanasan. Bagaimana dengan jarak 1 mil? Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka orang-orang yang istiqomah yang mengatakan Rabb-nya adalah Allah, maka diberi kabar gembira dengan surga yang telah dijanjikan. Allah yang menjanjikan surga bagi orang yang istiqomah, yang mengatakan, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semakna di ayat yang lain. Ini telah kita cari ayatnya, kita tandai. Dalam surah Al-Ahqaf ayat 13, semakna cuman dengan redaksi yang berbeda. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian dia istiqamah, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun, maka tidak ada takut bagi mereka dan tidak ada kekhawatiran, tidak ada kesedihan bagi mereka. Di ayat setelahnya ayat 14, maka ulaika ashabul jannah, diberi kabar gembira oleh Allah, mereka itulah orang-orang penghuni surga, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan terhadap apa yang telah diusahakannya, yang telah diamalkannya ketika di dunia. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu pelajaran yang ketiga. Yang ketiga yang kita ambil faedahnya dari hadis yang kelima ini. Kemudian pelajaran yang keempat, faedah dari hadis ini yang kita petik, yaitu kiat-kiat istiqomah. Kiat-kiat istiqomah. Bagaimana kita agar istiqomah. Jadi kita tidak sebutkan seluruhnya, hanya poin-poin penting yang kita ambil. Yang pertama yaitu membaca, kemudian memahami. Bukan membaca, itu yang kedua. Yang pertama memahami dan mengamalkan 2 kalimat syahadat. Itu yang paling utama sekali. Tentang memperkokoh 2 kalimat syahadat.
tentang mengkuatkan kalimat syahadat, dua kalimat syahadat, la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqi illallah, kemudian asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu kita kuatkan. Maksudnya kita pahami apa maksudnya, apa tuntunannya. Tuntunannya yang pertama, syahadat la ilaha illallah, agar kita beribadah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dan wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kita beribadah mengikuti apa yang telah diajarkan, dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu di antara kandungan dua kalimat syahadat tersebut, yang merupakan kalimat pintu gerbang seseorang untuk memasuki Islam, dan itu rukun Islam yang pertama, yang paling penting dan yang paling pokok. Adapun yang kedua, kiat-kiat istiqomah adalah dengan membaca Al-Qur'an, firman Allah Subhanahu wa taala, kalamullah, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, langsung dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril yang disampaikan kepada hambanya yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Membacanya mendapatkan keutamaan. Satu huruf yang kita baca itu mendapat pahala 10 kali lipat. Seperti ini, wa idza husyiran nas, wa itu sudah 10, idza itu sudah 30. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, lam takul alif lam min harfun. Aku tidak mengatakan alif lam min itu satu huruf, walakin akan tetapi alifun harfun, lamun harfun, wa mimun harfun. Akan tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf. Lalu bagaimana kalau kita bisa membaca satu hari itu minimal 1 juz? 1 bulan khatam. Berapa banyak keutamaan-keutamaan yang bisa kita peroleh dari membaca firman Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang ringan daripada kita membicarakan panasnya Pilpres pemilu 2024, lebih baik kita membaca Al-Qur'an. Ini kadang-kadang menjagokan nomor 1, nomor 2, ndak bakawan bisuaknya lidah. Awak beda. Ndak mau pula ndak tergus apa? Beda pilihan. Ini memang itu keadaan di mana kita duduk, itu keadaan. Ini si fulan, aduh. Coba kita ademkan, kita sejukkan jiwa kita dengan memperbanyak membaca Al-Qur'an, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala yang membuat hati kita tenang. Kemudian tidak sampai di situ. Kita harus mentadabburi Al-Qur'an, harus menghayati Al-Qur'an, membaca tafsirnya. Kami yakin di jamaah masjid dakwah ini yakin saja karena pernah ditanyakan di masjid lain. Mungkin di antara kita belum ada yang tamat, bukan terjemahan, membaca tafsir dari surah Al-Fatihah sampai An-Nas. Tafsir seperti tafsir Mukatsir, atau yang banyak beredar tafsir Jalalain, atau tafsir yang di Indonesia tafsir Al-Hazar Buya Hamka. Itu kita yakin karena pernah kita tanyakan di jemaah masjid lain, tidak pernah mereka tamat dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran sampai An-Nas, tidak ada. Ini menandakan tidak cintanya kita dengan surat yang Allah turunkan. Surat yang Allah turunkan kepada kita. La yatadabbaruna Al-Qur'an. Kita disuruh mentadabburi, menghayati Al-Qur'an. Kemudian bergaul dengan orang-orang soleh. Bergaul dengan orang soleh, karena mereka akan, teman-teman yang baik, yang soleh itu akan menggiring kita untuk ketaatan. Dan mereka persahabatan dengan orang soleh akan kekal sampai hari kiamat. Sebagaimana firman Allah dalam surah Az-Zukhruf ayat 67, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu, di mana sebagian yang lainnya akan menjadi musuh di akhirat, illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Orang yang berteman, bersahabat, dilandaskan takwa, persahabatannya langgeng sampai hari kiamat. Lalu yang kelima, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kalau kita hayati di dalam ayat yang ke-6, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami yang jalan yang lurus. Apabila kita hayati, maka kita akan mengetahui. Dan Nabi SAW juga sering
berdoa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, maka itu ketika ayat doa itu didengar salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kenapa engkau sering membaca doa itu ya Rasulullah? Kalau tidak salah Ummu Salamah radhiyallahu anha bertanya, maka Nabi menjawab, karena hati kita itu bolak-balik di antara yang mudah Allah membalikkannya, maka mintalah keistiqomahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba sekarang kita katakan iya, nanti setelah azan Pak Salman nanti bisa ndak itu? Hati itu bolak-balik. Hati itu bolak-balik. Maka mintalah keistiqomahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian itu diantara kiatnya, kita persingkat karena sudah azan. Kemudian kita harus mengistiqomahkan hati kita dan lisan kita. Sebagaimana hadis dari Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, la yastaqimu imanun abdin hatta yastaqimu qalbah. Tidaklah istiqomah imannya seseorang hamba sampai istiqomahnya hatinya. Wala yastaqimul qalbah hatta yastaqimul lisanuh. Dan tidak akan istiqomah hatinya sampai lisannya istiqomah. Jadi lisan kita harus istiqomah. Jangan sampai dengan lisan ini kita panen dosa. Seharusnya lisan ini kita panen pahala. Sebagaimana tadi membaca Al-Qur'an, zikir, jangan perihal yang gunjing, ghibah, itu harus dijauhi, apalagi mencela, menjatuhkan kehormatan kaum muslimin. Yang terakhir, bahwasanya istiqomah ini adalah merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Anugerah dari Allah. Susah seorang hamba istiqomah, taat, selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan susah istiqomah untuk meninggalkan maksiat. Tetapi mintalah kepada Allah agar kita istiqomah. Demikianlah yang bisa kita pelajari. Itulah secara ringkas karena waktu azan telah masuk, dan mudah-mudahan Allah menganugerahkan kita istiqomah. Mintalah kepada Allah sampai kita diwafatkan dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah keselamatan kita di dunia dan keselamatan kita di akhirat. Mohon maaf jika ada salah, dan apabila itu benar itu datangnya dari Allah dan Rasulnya, dan adapun kesalahan kita mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.